ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 268B Kota Malang. Di sini kami akan mempraktikkan kegiatan melakukan percakapan coaching dengan teknik triad yang terdiri dari 3 siklus dengan menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kemampuan coaching. Nah, di sini saya berperan sebagai supervisor dengan Vian Eliska. Kemudian dengan rekan saya yang sebelah sini, saya Astri Widyastuti sebagai coach. Dan saya Rahmat Ekonomi Susanto berperan sebagai coaching. Nah, dari kegiatan ini nanti kami akan mensimulasikan tentang coaching yang akan kami praktekkan dengan 3 orang ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Asri. Selamat Asri, pagi. kira-kira saat ini panjenengan apakah punya waktu luang Bu? Ada pun insya Allah saya ada waktu luang. Sekarang saya masih ada jam kosong. Nanti saya mengajar lagi kira-kira jam terakhir Bu. Oh ngoten, alhamdulillah. Terima kasih Bu Asri. Jadi begini Bu Asri, saya ingin meminta bantuan ke Bu Asri untuk melakukan coaching kepada rekan kita, yaitu Pak Rahmat. Karena saya melihat dari Pak Rahmat ini sebetulnya ada suatu permasalahan yang mungkin sedang dihadapi. Nah, gitu ya. Untuk itu saya pada kesempatan kali ini meminta Bu Asri untuk bersedia untuk kira-kira melakukan coaching kepada Pak Rahmat. Baik Bu, insya Allah saya bersedia untuk melakukan coaching kepada Pak Rahmat. Memang Bu, saya lihat akhir-akhir ini Pak Rahmat sepertinya ada yang dipikirkan Bu. Saya memang belum sempat Bu untuk menanyakan. Nanti kebetulan nanti akan saya tanyakan juga Bu. Oh gitu, Bu Asri. Paling tidak sebelum panjenengan melakukan coaching terhadap Pak Rahmat, paling tidak saya ingin membantu Bu Asri untuk menyiapkan atau paling tidak Bu Asri itu memiliki bekal dalam pelaksanaan coaching ini. Oke, sebelum melakukan coaching, saya ingin membahas tentang beberapa hal terkait dengan kompetensi coaching kepada Bu Asri. Baik Bu. Oke, Bu Asri, saya ingin menyampaikan Bu Asri terkait 3 kompetensi inti yang perlu Ibu kembangkan saat melakukan coaching bersama Pak Rahmat. Dari 3 kompetensi ini, yang pertama yaitu listen, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi yang saya sampaikan terkait coaching ini, kira-kira dari Bu Asri pribadi, kompetensi manakah yang perlu saya bantu untuk Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh gitu. Ya. Jadi dari 3 kompetensi itu tadi pertanyaan berbobot nggih. Ya betul Bu. Nggih, menurut Bu Asri nggih, terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, sejauh ini kekuatan apa yang sudah Ibu miliki? Kekuatan saya sendiri itu saya bisa mendengarkan orang lain dengan baik, cuman saya itu belum bisa mengidentifikasi masalah dari yang saya ajak bicara itu Bu. Jadi saya juga kesulitan untuk mengajukan permasalahannya itu dengan lebih rinci dalam pertanyaan berbobot. Jadi kadang itu potensi dari orang yang saya ajak bicara itu jadi belum bisa maksimal gitu. Oh gitu. Dari apa yang sudah Bu Asri sampaikan, dari kemampuan yang sudah panjenengan miliki, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi ketika mendengarkan orang lain dengan baik jika dikaitkan dengan coaching yang akan Anda lakukan nanti? Saya perlu melatih kemampuan berbicara saya pun dengan orang lain, karena kalau kadang itu saya merasa nervous itu dalam konteks pembicaraan non formal itu kurang baik Bu. Jadi saya perlu melatih kemampuan untuk berkomunikasi gitu. Oh begitu.
dan saya belum bisa memicu coach itu untuk bisa mengutarakan permasalahannya secara terbuka. Iya. Jadi belum bisa memantik dengan baik gitu nih misalnya. Iya, betul. Gini, jadi menurut Ibu ya, setelah Bu Asri sudah berefleksi terkait kendala yang Ibu hadapi, kemudian hal apa saja yang perlu Ibu lakukan untuk menghadapi kendala yang sudah panjenengan Ibu sampaikan? Mungkin saya akan berlatih dulu ya Bu ya untuk bisa berbicara dengan baik, dan mungkin saya perlu banyak-banyak ngobrol dulu untuk melatih artikulasi saya gitu Bu. Jadi nanti waktu bertanya dengan Pak Rahmat saya tidak merasa grogi dan tidak merasa belibet saat berbicara begitu Bu. Iya, jadi saya nanti dengan demikian nanti saya bisa mengembangkan komunikasi saya dengan baik dalam hal ini untuk mengajukan pertanyaan. Betul Bu Asri, saya sependapat dengan solusi yang sudah Ibu pikirkan dalam menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi nggih. Nah, menurut Bu Asri sendiri, dari kegiatan coaching ini nanti kira-kira indikator keberhasilan dalam menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya itu yang seperti apa Bu? Keberhasilannya yaitu saya dapat memilih kata tanya dan kata kunci yang tepat untuk membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh coach kepada saya. Baik, bagus sekali Bu Asri ide yang sudah panjenengan sampaikan nih. Dari kekuatan dan kendala yang Ibu miliki atau yang Ibu hadapi membuat saya semakin yakin untuk memilih Bu Asri dapat melakukan coaching dengan baik terhadap Pak Rahmat. Nah, sebelum saya melakukan supervisi terhadap coaching yang akan Ibu lakukan, saya ingin Bu menyampaikan rubrik penilaian dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Bu Asri? Baik Bu Fian, terima kasih. Saya sampaikan sekarang Bu nggih. Oke, siap. Saya harap Bu saat proses coaching nanti akan berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan rubrik penilaian ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Asri, bagian kompetensi mana sih yang sebetulnya ingin Bu Asri maksimalkan atau Bu Asri munculkan pada saat saya melaksanakan observasi terhadap Ibu nanti? Pada bagian identifikasi masalah dan menggali solusi dari kunci yang saya butuhkan untuk diobservasi oleh Ibu. Baik, akan saya jadikan perhatian khusus saat melakukan observasi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bu Asri untuk mendiskusikan rubrik penilaian pelaksanaan coaching ini. Bagaimana Bu Asri? Baik Bu, saya ingin mengetahui bagaimana tentang indikator dan kriteria penilaiannya Bu. Apakah bisa dijelaskan? Oke, baik Bu Asri. Saya akan menerapkan beberapa indikator pelaksanaan prinsip coaching Bu, antara lain berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini nanti akan ada beberapa kriteria untuk masing-masing indikator. Jadi nanti kira-kira ada 8 kriteria Bu yang akan menjadi acuan. Yang pertama, dalam penilaian tersebut terdiri dari rentang 1 sampai 4 Bu. Kemudian jika kurang, guru hanya menerapkan 1 sampai 2 kriteria prinsip coaching. Kemudian ketika cukup hanya 3 sampai 4 kriteria, dan baik jika menerapkan 5 sampai 6 kriteria. Dan sangat baik jika nanti Bu Asri mampu menerapkan 7 sampai 8 kriteria. Nah, contoh rubriknya seperti ini Bu Asri, mungkin Bu Asri nanti bisa amati dan pelajari terlebih dahulu. Ya, baik Bu. Oke, bagaimana Bu Asri? Mungkin dari yang sudah Ibu amati tersebut, apakah masih ada hal-hal yang perlu Ibu tanyakan kembali? Baik Bu, terima kasih. Saya sudah paham dan terima kasih atas pemberitahuannya. Insya Allah saya sudah siap untuk melakukan coaching dengan Pak Rahmat. Nah, setelah ini mungkin saya akan segera menemui Pak Rahmat dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan praktik coaching. Terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Asri. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah agak sendu. Oh, agak sembuh. Kalau boleh tahu kenapa ini Pak Rahmat? Karena saya perhatikan beberapa hari ini kok agak beda gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya gitu. Cuma saya tuh bingung mau mengungkapkan dari yang mana dulu gitu.
Kalau menurut Pak Rahmat mungkin permasalahan ini kira-kira kaitannya dengan, maaf ya Pak ya, dengan kehidupan pribadi atau masalah pembelajaran di dalam kelas? Kalau masalah pribadi aman Bu, insya Allah. Oh iya. Yang jadi masalah itu ini Bu, ada kegiatan pembelajaran oleh salah satu guru dan beliau itu melakukannya secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan ataupun pemberitahuan kepada kami sebagai guru kelas. Oh begitu. Nah, sebenarnya saya ingin membicarakan masalah ini dengan Bu Asri. Kira-kira Bu Asri punya waktu nggak untuk membicarakan masalah ini bersama saya? Oh alhamdulillah ya bisa Pak. Saya masih ada waktu, ini kebetulan saya masih jam kosong. Nanti saya baru mengajar lagi mungkin setelah libur ya. Begini kalau begitu Pak, setelah saya mendengarkan masalah Bapak, kira-kira apa yang bisa saya bantu ini untuk menghadapi permasalahan tersebut? Yang saya inginkan itu bantuan untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah saya gitu. Jadi ya yang kaitannya dengan rekan guru yang ngajarnya serba insidental itu tadi. Oke. Kalau boleh tahu mungkin bisa, kalau bahasa kerennya zaman sekarang boleh disepil Pak permasalahannya ya. Saya Monggo tuan bisa diceritakan. Monggo mungkin bisa diceritakan secara rinci apa sih yang menjadi keluh kesah dari Pak Rahmat ini, kok sampai saya lihat merenung saja beberapa hari ini, kurang enak makan saya lihatnya Pak ya. Sampai anu turun 2 kilo beberapa saja. Ya, monggo Pak. Mungkin dengan bercerita ini nanti Bapak bisa merasakan lega dan mungkin bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Amin, terima kasih Bu. Jadi begini, permasalahan yang saya hadapi ini pada kegiatan pembelajaran olahraga. Nah, beliau itu mengajak murid saya untuk melakukan kegiatan renang. Nah, masalahnya renangnya ini dilakukan secara rutin dan tanpa pemberitahuan kepada guru kelas. Nah, jadi pada waktu awal beliau mengajak anak-anak renang itu, saya kira hanya untuk itu saja, untuk sekali atau 2 kali. Ternyata berlanjut sampai 1 semester. Nah, dan ini cukup ganggu kegiatan pelajaran saya di kelas yang sudah terjadwal dan juga mengganggu jadwal pelajaran mata pelajaran lain. Nah, kira-kira menurut Bu Asri apa yang harus saya lakukan gitu kepada beliau? Oke, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya dulu ya Pak. Untuk mengajak kegiatan renang ini waktu jam aktif pembelajaran ataukah di luar jam, misalnya mungkin hari Sabtu atau Minggu? Di jam pelajaran. Jam pelajaran. Ya, dan itu mengubah jadwal mata pelajaran lain gitu. Nah, ya betul sekali Pak Rahmat. Karena kita tahu ya olahraga itu waktunya kan cuma sebentar, mungkin sekitar 1 jam 2 jam sampai ya Pak. 2 jam ya. Iya. Nah, itu kan oke, ini masalah yang serius ini Pak. Ya, betul. Iya, karena bisa mengganggu kelancaran proses dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk solusi kalau menurut Pak Rahmat sendiri, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan terhadap guru olahraga ini kira-kira? Kalau saya pinginnya protes Bu. Protes. Pinginnya protes, cuma saya itu kan pendiam ya Bu, jadi pasrah mawon. Pasrah. Saya pinginnya ya nanti ada solusi yang mungkin Bu Asri bisa bimbing saya gitu. Oh, begitu. Jadi mungkin begini ya Pak ya. Dari olahraga ini seharusnya merencanakan dulu nih dengan Bapak sebagai guru kelas. Jadi seharusnya ada komunikasi mungkin ya Pak ya di sini. Seharusnya harus ada kemampuan komunikasi antara
guru kelas dengan guru olahraga sih kalau menurut saya. Nah, sekarang coba kita kupas dulu tentang kekuatan yang Bapak miliki sebagai guru kelas ini yang dapat dikembangkan jika dikaitkan dengan masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira begitu. Kalau kekuatan yang setelah saya berefleksi ya, itu kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat itu dengan penuh beban gitu. Oke. Jadi sudah baik sebenarnya ya Pak ya. Nah, ya memang kemampuan komunikasi yang baik itu memang kita perlukan agar tidak terjadi salah paham. Nah, tadi kan sudah ya Pak ya, Bapak sudah menyampaikan sudah punya kemampuan komunikasi dengan baik dan dilakukan dengan penuh hormat. Nah, tadi Bapak juga sempat pengen protes tapi ya akhirnya karena sungkan mungkin ya Pak ya, apalagi guru olahraga orangnya kelihatan sangat mungkin. Nah, kalau mungkin untuk Pak Rahmat, biar apa yang menjadi unek-unek Pak Rahmat ini, terus kemudian kan Pak Rahmat juga punya komunikasi yang baik. Jadi menurut Bapak ini seharusnya Bapak harus bagaimana? Sebenarnya saya ingin ngomong langsung kepada beliau. Ini sebenarnya bukan hanya kali ini saja komunikasi dengan beliau, cuma untuk yang masalah yang spesifik yang sedang saya hadapi, saya memang belum bicara dengan beliau secara langsung gitu. Oh gitu. Jadi Pak Rahmat ini berarti belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan guru PJOK ini? Untuk yang ada kaitannya dengan masalah ini belum. Jadi hanya diskusi bersama teman-teman saja gitu. Oke, apakah Bapak juga sudah pernah berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain atau ibu kepala sekolah mungkin untuk menemukan solusi atas kegiatan renang yang tidak terencana? Oke. Sebenarnya bukan diskusi yang nanti akhirnya ada pemecahan masalahnya gitu. Intinya cuma sekedar curhat aja gitu sesama teman. Jadi untuk yang ke kepala sekolah memang belum kami sampaikan masalah itu. Gitu. Saya harap semoga Pak Rahmat setelah melakukan diskusi ini nanti Bapak bisa menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi saat ini. Amin. Nah, kira-kira nih ya sebagai langkah ke depannya nanti apa sih yang akan Bapak lakukan terkait masalah yang Bapak hadapi ini? Kalau yang saya ingin lakukan itu membahas bersama ya Bu, antara kepala sekolah, kemudian guru kelas, kemudian guru olahraga yang bersangkutan supaya nanti ketemu nanti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu. Oke, baik Pak Rahmat, bagus sekali solusi itu saya kira. Untuk strategi aksinya itu nanti Bapak akan melakukannya seperti apa? Kalau yang ingin saya lakukan itu ini Bu, jadi membahas masalah ini secara spesifik atau mungkin secara umum ketika kita membahas tentang kurikulum sekolah. Jadi nanti kan ada kegiatan, perencanaan waktunya sama pembiayaannya. Nah, nanti di situ bisa dibahas secara lebih spesifik. Oke, baik. Nah, kemudian saya rasa pertemuan itu nanti sepertinya akan mudah untuk membuka alternatif solusi-solusi ya Pak ya, yang mungkin nanti muncul dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, kira-kira Bapak akan mengundang kami nanti dalam rapat koordinasi itu kapan Pak kira-kira? Karena ini sudah menjelang akhir semester ya Bu, ya insya Allah setelah ini mungkin setelah pembagian rapor, jadi kan ada waktu luang, insya Allah bisa dilakukan. Nanti kita diatur kembali mungkin Pak ya untuk jadwal koordinasi itu nanti. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari aksi yang Bapak rencanakan ini kira-kira apa? Kalau ukuran keberhasilannya ya itu saya harap itu nanti kegiatannya itu terstruktur dan sudah terencana, kemudian sudah tercantum di kurikulum. Kalau sudah tercantum di kurikulum kan
sudah pasti kegiatannya itu dan kapan dilakukan, dan harapan saya nanti kan tidak mengganggu jadwal kegiatan pembelajaran di kelas dan mata pelajaran lain. Iya, betul. Luar biasa Pak Rahmat. Saya harap nanti rencana aksi yang Bapak lakukan nanti akan berhasil ya saat diterapkan nanti. Alhamdulillah. Karena setelah saya ngomong dengan Bu Asri ini, saya merasa lega gitu. Jadi sudah mulai ada titik terang bagaimana saya harus menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya, alhamdulillah Pak ya. Saya juga senang bisa membantu. Kalau menurut Bapak sendiri nanti dukungan apa dan dari siapa nanti yang Bapak butuhkan agar rencana aksi ini bisa berhasil dilaksanakan? Kalau yang pertama itu dari yang bersangkutan, dari guru olahraganya sama dari kepala sekolah. Kalau dari guru olahraganya, saya mengharapkan beliau berpikiran terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman atau dari kepala sekolah bahwa apa yang beliau lakukan itu harus terencana. Kemudian kalau dari kepala sekolah, saya ingin beliau mempertegas bahwa segala kegiatan pembelajaran baik itu yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar sekolah, di luar kelas itu harus terencana dengan rapi gitu. Jadi supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kelas lain khususnya. Baik Pak Rahmat, luar biasa. Jadi untuk tindak lanjut dari rencana aksi ini nanti akan seperti apa Pak? Saya ingin ini Bu, menyampaikan dulu ke kepala sekolah secara lisan. Ketika beliau sudah memberikan persetujuan, nanti saya akan membuat undangan untuk melakukan rapat koordinasi bersama antara kepala sekolah dan guru, membicarakan kegiatan yang harus dicantumkan dalam kurikulum sekolah. Oke, baik. Alhamdulillah sepertinya Pak Rahmat sudah mulai menemukan titik terang di sini ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke. Semoga berhasil Pak Rahmat nih. Semoga juga masalahnya juga selesai tanpa menimbulkan masalah yang baru dan salah pahaman. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas kehadirannya. Terima kasih Bu Asri atas bimbingannya. Terima kasih. Bu Asri, Gitu. setelah ini tadi saya menyaksikan panjenengan melaksanakan coaching terhadap Pak Rahmat nih, dari Bu Asri sendiri, bagaimana penilaian performa Ibu atas pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya rasa setelah melakukan coaching ini ternyata kekhawatiran saya tentang kendala yang saya miliki itu dalam kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dan keterampilan berkomunikasi tidak terjadi ya. Karena setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mendapat pengetahuan baru dan tentang apa yang harus saya lakukan dalam coaching itu harus bagaimana gitu. Jadi ternyata dalam mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot itu saya hanya perlu memperhatikan kata kunci dan menghadirkan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Jadi saya harus fokus dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rahmat. Tadi kebetulan masalahnya dengan guru PJOK. Saya juga baru tahu ternyata kalau guru PJOK itu melaksanakan tindakan yang mungkin sedikit berbeda ya, dan harusnya mengkomunikasikan tentang pembelajaran tersebut dan harus bisa bertanggung jawab atas kelasnya itu tadi. Nah, di sini saya menemukan bahwa ternyata melaksanakan coaching itu tidak seseram yang saya bayangkan Bu, sehingga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi dapat mengantarkan coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan potensi apa yang dimiliki beliau. Luar biasa sekali Bu Asri. Dari apa yang sudah panjenengan sampaikan, di sini saya sudah memiliki gambaran kemampuan coaching Bu Asri memang sudah tidak bisa diragukan lagi nih. Dari apa yang sudah Bu Asri sampaikan di sini, apakah boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Boleh Bu Fian, silakan. Nggih, Bu Asri nggih. Dari hasil pengamatan saya Bu terkait coaching yang sudah panjenengan lakukan terhadap Pak Rahmat, ini memang sudah sangat baik Bu Asri, sudah sangat luar biasa sekali.
di dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu tadi, Bu Asri sudah berhasil memunculkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, dengan baik, khususnya pada tahap identifikasi masalah dan juga menggali solusi permasalahan. Sehingga dalam proses ini tadi saya sudah melihat bahwasannya seorang coach yang di sini tadi adalah Pak Rahmat itu sudah dapat berkomunikasi, sepertinya sudah nyaman, sudah memiliki kepercayaan kepada Bu Asri, sehingga beliau pun dapat bercerita secara mengalir begitu saja. Nah, hal ini dapat saya lihat, Bu, pada saat coaching, Ibu menggunakan kalimat tanya yang membutuhkan jawaban terbuka. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tuh memang betul-betul mampu memantik seorang coach ini untuk mengutarakan segala sesuatu yang sedang dihadapinya secara natural. Itu luar biasa sekali, Bu Asri. Terima kasih, Bu, atas apresiasinya. Dari situ tadi dapat memaksimalkan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach sendiri, sehingga tercipta komunikasi yang aktif dalam mencapai hal yang diharapkan, Bu. Jadi di sini Bu Asri memang sudah dapat memaksimalkan kata kunci yang dibuat sendiri oleh Pak Rahmat nih. Terima kasih, Bu, atas apresiasinya. Saya juga merasa senang bisa membantu Pak Rahmat tadi untuk menemukan solusi. Saya juga jadi lebih saya juga saling merefleksi ya, Bu. Dalam mengatasi permasalahan itu nggak boleh harus gerasa-gerusu juga, dan saya bisa belajar dari Pak Rahmat bahwa menghadapi sesuatu itu harus dengan kepala dingin, dengan sabar dan ikhlas. Ya, Pak Rahmat itu juga luar biasa, Bu, dalam merencanakan apa yang akan dilaksanakan dan apa yang beliau kontrol atas diri sendiri. Ternyata memang betul ya, Bu, seperti diajari orang tua itu, bahwa kita harus bisa menjadi diri sendiri dan bisa menjadi teladan bagi orang lain begitu. Mungkin ada hal apa saja lagi, Bu, yang mungkin bisa menyempurnakan teknik coaching saya yang mungkin masih belum maksimal, Bu? Dari apa yang sudah Bu Asri sampaikan di sini memang betul, Bu, apa yang sudah Bu Asri sampaikan itulah pentingnya, itulah tujuan utamanya dari mengapa kita harus melaksanakan coaching. Jadi tidak hanya seorang coach aja yang belajar dari coachnya, tapi coach pun juga harus bisa mengambil pelajaran dari permasalahan yang telah dibantu dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Betul, saya sangat setuju dan sepemahaman dengan Bu Asri. Jadi bukankah hanya seorang coach saja yang belajar dari coach, tapi coach pun juga harus mengambil pembelajaran dari seorang coach. Ya, kalau misalkan Bu Asri bertanya tentang hal apa sih yang harus Bu Asri lebih maksimalkan lagi dalam melaksanakan coaching selanjutnya, Ya, betul, Bu. Saya sampaikan, Bu, dari pelaksanaan coaching ini tadi yang perlu Bu Asri lebih sampaikan adalah pada aspek kompetensi memberdayakan coach, Bu. Nah, di mana pada proses memberdayakan coach ini, Bu Asri dapat menggali potensi coach untuk mengembangkan kompetensinya, sehingga dapat memunculkan beberapa alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, gitu ya, Bu ya. Jadi nanti seorang coach itu bisa Bu Asri bantu untuk memikirkan alternatif solusi dari permasalahan yang akan ia hadapi. Misalkan si coach sudah menyampaikan alternatif masalah A nih, Bu, Bu Asri bisa memantik dengan, kalau misalkan alternatif masalah A ini, kira-kira Bapak punya nggak solusi alternatif permasalahan lain? Kira-kira kalau dari permasalahan lain ini sudah tidak berhasil, ada nggak alternatif cadangan lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, dari opsi-opsi yang sudah disediakan tersendiri oleh coach ini nanti akan membuat permasalahan ini dapat terselesaikan secara baik, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya, tadi saya belum sempat, Bu, untuk menggali lebih jauh tentang alternatif dari solusi yang dari masalah Pak Rahmat tadi. Baik, Bu, terima kasih atas refleksinya dan umpan balik dari Bu Fian. Sama-sama, Bu Asri, semoga kedepannya nanti Bu Asri ketika melakukan coaching dapat lebih baik lagi, sehingga pada pembicaraan kita kali ini bisa menjadikan bahan evaluasi kita untuk melaksanakan kegiatan coaching yang lebih baik. Terima kasih. Ya, demikian hasil praktik coaching demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.